Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, silakan berdiri
untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Matius 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini. Kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus yang kita ungkapkan dalam bentuk nyanyian Kidung Ceria 160 bait 1 dan 3. Tiap orang yang mendengar. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan
di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kita sering menyaksikan berita di televisi, hukuman bagi orang-orang yang tidak menggunakan masker. Mula-mula orang kena denda 250.000 atau kerja sosial, sapu jalanan, dan lain sebagainya. Sempat pula menyebutkan urutan Pancasila atau menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi karena masyarakat di Indonesia ini bandel dan mereka mengabaikan protokol kesehatan, maka belakangan ini kita lihat ada yang disuruh masuk peti mati, berbaring di situ 5 menit. Ada juga yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans, duduk di samping peti mati, disuruh merenung. Ada juga yang dibawa ke taman pemakaman umum, disuruh berdoa bagi korban COVID. Mengapa? Supaya orang-orang ini sadar bahwa virus corona sangat berbahaya, dan bahayanya itu mengancam nyawa. Saudara-saudara, ketika nasihat diabaikan, maka selalu diperlukan tindakan supaya nasihat itu lebih diperhatikan untuk dilakukan. Nah, keluarga orang Israel kuno sangat menekankan para orang tua untuk memperhatikan pembinaan, pendidikan bagi anak-anaknya. Saudaraku, pendidikan formal perlu untuk pengetahuan dan intelektual kita. Tapi pendidikan budi pekerti juga penting. Karena kalau pintar terus tidak sopan, gak bagus kan? Atau orang bisa bergelar tapi tidak punya etika, itu omong kosong. Saudaraku, sepertinya bukan hanya orang Israel yang berkewajiban membimbing anak-anak di masa lampau. Mari kita lihat di Ulangan pasal 6, di kitab Ulangan pasal 6
pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan 7. Ulangan Fatsal 6 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tidak ada momen yang tidak dimanfaatkan untuk nasihat, pengarahan bagi anak-anak. Sebab pendidikan formal di sekolah tidak cukup, khususnya bagi anak-anak muda, menghadapi aneka ragam tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu merupakan tugas ayah dan ibu menjadi pendidik utama di rumah. Ayah dengan wibawa dan ketegasannya, ibu dengan kasih dan kelembutannya, bersatu padu mendidik anak-anak mereka, membiasakan diri berdoa bersama, baca firman, sopan dalam tutur kata, arif dalam berpikir dan bertindak. Setiap hal ditekankan kepada seorang anak dari rumah. Saudara-saudara, apa yang dilihat, apa yang dicontoh sang anak dari tata cara orang tua terekam di kepala anak-anak. Sehingga orang tua memberi teladan yang baik atau buruk terhadap anaknya. Bacaan kita menegaskan anak-anak wajib untuk melakukan nasihat orang tua. Nasihat pengajaran menjadi berkat bagi anak-anak. Itu diungkap dalam ayat 9 bacaan kita tadi. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah segala nasihat orang tua menjadi kemuliaan bagi anak-anak. Anak-anak akan bersinar di masa depan mereka. Dengan bahasa kiasan digambarkan karangan bunga indah di kepalamu dan kalung bagi lehermu. Saudara-saudara, karangan bunga di kepala bisa jadi mahkota. Orang yang dapat posisi mulia diberi mahkota. Ingat, pelantikan raja atau ratu selalu diberi mahkota. Kalung sesuatu yang berharga. Ingat,
kalau ada tamu agung selalu dipasangkan, dikalungkan karangan bunga di lehernya. Mahkota dan kalung ini menjadi simbol, menjadi lambang sesuatu yang berharga. Sama seperti topi sarjana dan gelar yang dipasangkan di leher. Topi sarjana dan gelar kesarjanaan itu. Dan orang tua bangga. Lalu beredar deh di medsos. Ya kan? Kemudian pasti orang tua tidak hanya bangga. Anaknya berhasil dalam studi. Lalu didoakan cepat dapat pekerjaan, berhasil dalam pekerjaan dan usahanya. Berikut berbahagia dalam rumah tangga. Satu pasangan sampai maut memisahkan mereka. Di ayat 10 sampai 16 diingatkan, anak-anak jangan salah bergaul. Sebab kalau salah bergaul, anak akan jadi jahat. Kelakuannya tidak beres. Kalian juga jangan jadi jahat. Jangan jadi pencuri, jadi pembohong. Lalu hidupmu tidak karuan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Banyak anak muda sekarang terjerat seks bebas, hubungan tanpa status, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Lihat ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Mengerikan, saudara-saudaraku. Anak-anak, jangan salah. Kejahatan tidak dimulai dengan yang serem-serem. Mereka hadir dalam bentuk yang bagus dan indah. Lalu tanpa sadar, anak-anak terjerat terhadap sesuatu yang jahat. Inilah yang mau diperingatkan. Sekarang kejahatan makin canggih, mengerikan. Satu saat, seorang anak, dia masih kelas 5 SD, diajak menginap di rumah temannya. Temannya ini orang berada, rumah besar, serba lengkap, kulkasnya besar, berisi aneka ragam makanan, buah-buahan, dan minuman. Anak ini senang menginap di situ. Lalu pada saat pulang ke rumah, ia bercerita pada kakak dan adiknya serta kedua orang tuanya. Lalu ia bilang, saya senang di sana. Kulkas mereka penuh. Gak kayak kulkas kita. Isinya cuman air es, telur, sayur sawi, dan tahu. Kakaknya menyahut,
Bersyukur dong, masih untung kulkas kita ada isinya. Lalu mereka tertawa bersama. Beberapa bulan kemudian, anak ini menginap lagi di rumah itu 3 hari. Karena orang tua si anak yang berada ini pergi keluar kota. Jadi dimintalah 3 hari menginap di situ. Hari kedua cuman makan nugget. Besoknya juga pakai nugget. Sorenya nasi goreng si mbak beli di jalan ditambah nugget. Malam sepi sekali. Siang juga begitu, sepi. Mbak di belakang rumah kadang-kadang nonton sinetron atau drakor, drama Korea, atau mendengarkan lagu dangdut. Kemudian anak ini berpikir, ia teringat rumahnya yang sederhana tapi hangat. Ibunya tidak pernah kasih makanan yang itu saja 2 hari berturut-turut. Ibu selalu masak yang bikin selera meskipun sederhana. Anak ini rindu pulang. Memang rumahku, istanaku. Dia pulang ke rumah dan ia sungguh bersyukur memiliki ayah, ibu, kakak, adik yang mengasihi dan memperhatikannya. Dan di dalam semuanya itu, ia melihat harta, segala isi rumah orang lain belum tentu membahagiakannya. Disitulah hikmat yang ia peroleh. Kemudian saudara-saudara di ayat 17 sampai 20, malapetaka akan menimpa orang yang terpengaruh pada kejahatan, bahkan bisa mati. Bahasa anak gaul sekarang, kelar hidup lo. Mau seperti itu? Sedih banget ya. Mati muda, bandit lagi. Hari ini kita bersyukur untuk hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak ke-61 tahun. Temanya adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Subtema, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Kiranya anak-anak di GPIB Immanuel taat pada firman Allah, taat pada orang tua, dan menjadi berkat. Tentu saja kita rindu beribadah bersama, rindu bernyanyi bersama, rindu ibadah padang keluar kota. Tapi sementara ini belum bisa dilakukan. Beberapa anak-anak terlibat, ya, kita mulai ada ibadah pelayanan anak yang direkam. Beberapa anak-anak terlibat untuk bernyanyi, untuk membaca situasi, ungkapan situasi, dan lain sebagainya. Hari ini juga seorang anak membawa doa
syafaat. Harapan-harapan ke depan, anak-anak akan menjadi berkat. Dan kita harus semangat. Jangan kehilangan semangat di situasi pandemi COVID-19 ini. Memang semua serba terbatas. Tapi jangan juga saking semangat salah kaprah. Ya, salah kaprah. Semua harus bertumbuh secara wajar menurut usia masing-masing. Ya. Alangkah sayangnya kalau masih muda sudah tenteng-tenteng tas bayi. Lebih keren mana? Tenteng tas laptop apa tas bayi? Tas laptop dong. Ke depan mau jadi sarjana. Kalau tas bayi, udah. Dunia hari-hari cuman urus anak. Bukan tidak boleh adik-adik. Zaman sekarang penuh dengan persaingan. Siapa yang tidak punya kompetensi tertinggal. Karena itu adik-adik harus rajin belajar. Jangan bosan belajar. Sekarang meskipun melalui pelajaran yang tidak langsung secara virtual, tetapi tetaplah kerjakan semua tugas tanggung jawabmu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, taat, patuh, dengar-dengaran pada nasihat orang tua, dan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan menjadi berkat. Kita semua semangat karena Tuhan memulihkan kita. Dirgahayu Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita akan menaikkan pelayanan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang sakit, khususnya orang yang terdampar COVID-19. Berikan mereka kekuatan untuk roh dan tubuh mereka. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Berkati orang yang rentan terkena penyakit. Tuhan jaga dan lindungi mereka, Tuhan. Mereka yang masih sehat, sadarkanlah mereka, Tuhan, untuk menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, bahkan mereka yang terpapar virus COVID-19. Mari Tuhan memberkati mereka satu persatu dengan kesakitan mereka. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan dan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui setiap perawatan yang dilakukan. Tuhan memberkati setiap dokter, perawat, petugas keamanan, TNI, Polri. Tuhan, Kau karuniakan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk berusaha dan bersama-sama menopang dalam mengatasi penanggulangan COVID-19. Pakailah mereka untuk dapat menyembuhkan dan memberikan pengobatan yang tepat bagi penderita yang terpapar COVID-19. Juga kami sebagai warga negara dapat hidup taat, mentaati protokol kesehatan. Kami berdoa bagi mereka yang lemah dalam perekonomian akibat pandemi COVID-19. Tuhan, berilah jalan dan memberkati setiap usaha yang dilakukan sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami membawa pimpinan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Berikan hikmat, berikan kesehatan yang prima. Dan Tuhan, Engkau memberkati juga Wakil Presiden, para menteri, kiranya semua boleh bersatu padu dalam menanggulangi bahaya COVID-19 ini. Tuhan juga menolong masyarakat Indonesia boleh disiplin dengan protokoler kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan anak yang boleh berusia 61 tahun. Tuhan memberkati pelayanan anak GPIB. Biarlah setiap pagi anak-anak boleh bangun dengan hati yang cerah, karena dicerahkan selalu oleh pengajaran, oleh hikmat,
oleh firman Tuhan melalui orang tua maupun kakak-kakak layan. Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak layan, tetap semangat melayani meskipun di situasi sulit. Biarlah Tuhan kakak-kakak layan juga tetap kreatif menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan adik-adik juga dengan tekun mengikuti ibadah melalui online. Biarlah anak-anak di pelayanan anak bertumbuh dan bertambah. Mereka boleh meraih masa depan mereka dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang telah diberitakan menjadi bahagian dalam sukacita dan syukur pelayanan anak GPIB. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan yang dikerjakan dari sektor 1 sampai dengan 9 serta pos pelayanan Karangsatria. Biarlah seluruh presbiter tetap sehati sefikir melakukan yang terbaik di tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami pohon pinta kepadamu. Allah Maha Tahu, Allah peduli dengan setiap kami. Mari Tuhan Kau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik dalam Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan diedarkan, jemaat menyanyi dari Gita Bakti 78, bait 1, 4, dan 5. Yesus Kristus sumber hidup. Puji Dia selamanya.
jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa gereja masih kekurangan pemain organ untuk menunjang pelayanan ibadah hari Minggu, pekat, dan ibadah lainnya. Diharapkan bagi warga jemaat yang memiliki talenta dapat tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Pengambilan persembahan dan dokumen. Dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19, dengan ini kami informasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa penyetoran persembahan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelayanan gereja diharapkan dapat diserahkan melalui koordinator sektor, yang selanjutnya pegawai kantor majelis jemaat akan datang mengambil persembahan dan dokumen tersebut dengan berkoordinasi pada koordinator sektor. Demikian informasi ini dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk stay at home. Kebutuhan tenaga dan peralatan streaming. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa untuk menunjang menata layanan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ataupun ibadah hari Minggu PA dalam bentuk rekaman ibadah streaming saat ini dan ke depan, maka diberikan kesempatan kepada warga jemaat yang ingin ikut melayani di bidang ini untuk mendaftarkan diri sebagai tim produksi dan tim editing. Di samping itu, untuk kebutuhan kegiatan streaming ini, maka PHMJ merasa perlu untuk mengadakan pembelian peralatan 1 unit kamera dan kelengkapannya berupa lensa, baterai, mic rod, headphone, tripod, dan memori. Untuk itu, jemaat yang berkeinginan berpartisipasi dapat ikut ambil bagian dalam pendanaannya yang memang diperlukan. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Informasi kantor majelis jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sesuai dengan perkembangan situasi tentang pandemi COVID-19 di daerah Bekasi, maka selama bulan September 2020, jam kerja kantor majelis jemaat pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB. Warga jemaat baru telah mendaftarkan diri menjadi warga jemaat GPIB Immanuel Bekasi, keluarga Nyonya Marta Lena Huta Soit dari Gereja Kristen Pasundan Bekasi. Alamat Jalan Prapanca 1, Blok A9, nomor 8, Geraha Taman Kebayoran. Masuk sektor pelayanan 6. Kiranya keluarga tersebut dapat mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kita bersama. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga Ibu Sisilia Launaha Waroka, sektor pelayanan 8, usia 31 tahun, pada tanggal 4 September 2020 di Bekasi, dan dimakamkan pada tanggal 5 September 2020, Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini.
Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Jemaat, setelah ini kita akan menyaksikan video pesan HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang kita dengar bersama. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.